Di sini kita akan membahas tentang apa itu komunikasi. Nah, komunikasi adalah proses penyampaian informasi dari suatu individu atau ke pihak tertentu, bisa secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, jadi komunikasi itu adalah proses penyampaian informasi kepada suatu pihak atau melalui dari individu, itu baik secara langsung ataupun tidak langsung. Nah, itu yang dimaksud dengan komunikasi. Nah, selanjutnya kita akan melihat apa saja komponen-komponen komunikasi. Nah, yang pertama itu adalah komunikator. Nah, komunikator adalah orang yang menyampaikan pesan atau maksud dan tujuan tertentu kepada komunikan atau penerima pesan. Yang kedua, komunikan adalah orang yang menerima pesan dari komunikator. Jadi komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesan, komunikan adalah orang yang menerima pesan. Terus komponen yang ketiga, pesan. Pesan adalah sesuatu yang ingin disampaikan. Nah, yang keempat, media. Media adalah alat penghubung atau sarana dalam penyampaian pesan. Nah, selanjutnya adalah feedback, adalah umpan balik atau respon dari komunikan. Nah, yang terakhir adalah efek. Efek adalah akibat atau pengaruh yang ditimbulkan dari komunikan setelah menerima pesan. Nah, maksudnya itu adalah setelah komunikan menerima pesan, jadi ada efeknya atau ada pengaruhnya. Mungkin dari berita yang bahagia, jadi akan terlihat kebahagiaan, atau mungkin pesannya yang berupa sedih. Nah, jadi akan terlihat dari gimana bentuk wajah dari si komunikan setelah menerima pesan. Selanjutnya, nah yang dimaksud dengan sistem komunikasi itu apa? Ya, nah jadi sistem komunikasi adalah suatu rangkaian yang terdiri dari pesan dan informasi yang dikirim melalui beberapa media. Nah, jadi sistem komunikasi itu adalah komunikasi yang disampaikan kepada komunikan melalui beberapa media. Mungkin bisa melalui surat, bisa melalui televisi, telepon, dan lain sebagainya. Berikut komunikasi efektif dan non-efektif. Komunikasi efektif merupakan pertukaran informasi, ide, dan perasaan yang menghasilkan perubahan sikap, sehingga terjalin sebuah hubungan yang baik antara pemberi pesan maupun penerima pesan. Prinsipnya adalah menghormati, empati, dapat didengar, jelas, dan rendah hati. Lalu, bagaimana sih tips komunikasi yang efektif? Yuk simak video ini sampai habis untuk lebih tahu tips dan ilustrasinya. Yang pertama adalah mendengarkan lawan bicara. Yang kedua, saling mengajukan pertanyaan. Yang ketiga, memberikan informasi dengan jelas. Keempat, mengkombinasikan komunikasi verbal dan non-verbal. Yang kelima, membangun kepercayaan. Serta yang keenam, meningkatkan kekompakan. Nah, sudah tahu kan tips komunikasi yang efektif? Dan ini dia ilustrasi komunikasi non-efektif yang harus teman-teman hindari. Nah, selanjutnya kita lihat apa tujuan komunikasi. Yang pertama adalah memastikan informasi atau pesan dari komunikator dapat dimengerti oleh orang lain atau komunikan. Jadi, maksudnya adalah informasi atau pesan yang kita sampaikan itu bisa dimengerti oleh orang lain. Yang kedua, dengan adanya interaksi dan komunikasi, maka setiap orang dapat saling mengenali dan memahami satu sama lain. Maksudnya, kemampuan mendengar, membaca, atau mengartikan pesan orang lain dengan baik merupakan hal penting dalam aktivitas komunikasi. Yang ketiga, agar pendapat diterima oleh orang lain, maksudnya itu adalah komunikasi secara persuasif. Seringkali dilakukan untuk menyampaikan gagasan atau ide kepada seseorang atau pada orang lain.
Selanjutnya, nah kita lihat lagi apa itu fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi yang pertama adalah sebagai alat kendali. Nah, jadi komunikasi itu bisa digunakan sebagai alat kendali. Ya, maksudnya itu adalah pengendalian perasaan ya atau apa yang ingin disampaikan. Nah, yang kedua, sebagai alat motivasi. Ya, jadi komunikasi itu bisa juga untuk motivasi atau memberi semangat kepada orang lain. Yang tiga, sebagai ungkapan emosional. Nah, emosional itu bisa berupa ungkapan senang, kegembiraan, atau perasaan, atau kemarahan ya. Nah, yang terakhir adalah sebagai alat komunikasi. Nah, jadi ada 4 fungsi komunikasi.